Franco Mastantuono, pemain muda berbakat asal Argentina, dipandang sebagai calon bintang besar yang berpotensi mengguncang dunia sepak bola. Meski baru berusia 17 tahun, ia sudah menjadi pemain inti di tim utama River Plate, menjadikannya salah satu prospek paling menjanjikan di negaranya. Menjelang dibukanya bursa transfer musim panas, Mastantuono mulai menarik perhatian klub-klub papan atas Eropa, terutama Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Real Madrid sebenarnya telah mencoba memboyongnya tahun lalu. Namun upaya itu gagal, karena sang agen menggunakan minat Los Blancos sebagai peluang untuk memperpanjang kontraknya di River Plate. Kini, Direktur Sepak Bola Madrid, Santiago Solari, kembali mengusulkan agar klub mendatangkan Mastantuono pada musim panas 2025. Di sisi lain, PSG juga menunjukkan keseriusannya. Berdasarkan laporan dari Tiksport, kampiun Ligue 1 tersebut siap mengaktifkan klausul rilis Mastantuono, senilai 45 juta euro, guna segera merekrutnya. Manchester United saat ini sedang aktif mencari penyerang baru untuk memperkuat lini serang mereka jelang musim baru. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu memang membutuhkan tambahan amunisi di lini depan, guna meningkatkan daya saing di berbagai kompetisi. Sejumlah nama sudah masuk dalam radar mereka, termasuk Liam Delap. Namun, pemain muda tersebut justru memilih untuk bergabung dengan Chelsea. Kini, perhatian United mulai tertuju pada Tammy Abraham sebagai opsi potensial. Striker milik AS Roma itu disebut-sebut tertarik untuk kembali merumput di Premier League, dan pihak klub kabarnya sudah menerima informasi mengenai keinginannya tersebut. Kehadiran Abraham dinilai bisa menambah variasi dan kedalaman dalam skuad Ruben Amorim. Namun, Manchester United tidak sendirian dalam perburuan ini. Beberapa klub Premier League lainnya, seperti West Ham United, Everton, dan Newcastle United, juga dikabarkan berminat untuk mendatangkan Abraham. Mason Mount memberikan pujian tinggi kepada Chido Obi Martin usai laga uji coba melawan Hong Kong. Playmaker Manchester United itu yakin bahwa striker muda berbakat tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi bintang masa depan Setan Merah. Pujian itu dilontarkan Mount setelah pertandingan uji coba yang berlangsung sengit tersebut. Chido Obi, yang baru masuk di babak kedua, langsung membuat perbedaan signifikan di lapangan dengan mencetak 2 gol. Saya memang belum banyak bermain bersamanya sejauh ini, namun saya bisa melihat betapa bagusnya pergerakannya selama sesi latihan kami, jelas Mount. Sebagai pemain nomor 10, saya ingin memberikannya sebanyak mungkin umpan di kotak penalti. Ketika saya melihatnya bergerak, saya tahu dia mampu menebar ancaman, terutama di udara lewat sundulannya, dan itu terbukti lewat gol yang ia cetak. Kyle Walker kini menghadapi masa depan yang tidak menentu dalam karir sepak bolanya. Bek kanan asal Inggris itu terancam luntang-lantung tanpa klub, setelah AC Milan yang sebelumnya dikabarkan tertarik untuk mengamankan jasanya secara permanen, memutuskan untuk tidak melanjutkan proses transfer tersebut. Keputusan ini membuat Walker tetap berstatus sebagai pemain Manchester City hingga kontraknya berakhir. Meski secara administratif masih menjadi bagian dari skuad The Citizens, posisi Walker di tim utama sudah tak lagi dijamin. Pelatih Pep Guardiola dikabarkan tidak lagi mengandalkannya sebagai pilihan utama di lini pertahanan, terutama dengan banyaknya opsi bek muda yang mulai menunjukkan performa menjanjikan. Hal ini membuat Walker harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa ia tidak masuk dalam rencana jangka panjang klub. Dengan kondisi seperti ini, nasib Walker untuk musim depan akan sangat bergantung pada ketertarikan klub-klub lain yang mungkin membutuhkan pengalaman dan kualitasnya sebagai pemain senior. Dalam beberapa hari terakhir, nama Bruno Fernandes menjadi sorotan. Hal ini disebabkan oleh kabar bahwa Al Hilal, klub kaya asal Arab Saudi, sangat berminat merekrut kapten Manchester United tersebut. Klub tersebut dikabarkan siap menggelontorkan dana besar, termasuk menawarkan gaji yang sangat tinggi, yang memunculkan spekulasi bahwa Fernandes mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Saat dimintai pendapat mengenai kemungkinan Fernandes hengkang dari MU, Amorim hanya menjawab singkat, "Saya rasa tidak." Ia yakin bahwa Fernandes memiliki dedikasi besar terhadap Manchester United, dan kecintaannya pada klub akan mendorongnya untuk tetap bertahan di Old Trafford musim depan. Tak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi, termasuk saya, tetapi kami percaya dia tidak akan pergi. Dia telah melihat adanya perubahan besar dalam tim ini, dan saya rasa itu sesuai dengan keinginannya, ujar Amorim menegaskan. Juventus, salah satu klub sepak bola terbesar dan paling bersejarah di Italia, saat ini sedang dalam proses mencari pelatih baru, setelah resmi memutuskan kerjasama dengan Thiago Motta pada bulan Maret lalu. Keputusan tersebut diambil menyusul hasil yang dianggap kurang memuaskan, serta kebutuhan untuk membawa tim ke arah yang lebih kompetitif di musim mendatang. Dalam upaya menemukan sosok yang tepat untuk membangkitkan kembali performa tim, manajemen Juventus kini tengah mempertimbangkan Marco Silva, pelatih asal Portugal yang saat ini menangani Fulham di Liga Inggris, sebagai salah satu kandidat potensial. Silva dinilai memiliki pengalaman dan pendekatan taktik yang bisa sejalan dengan visi baru klub. Jika Marco Silva benar-benar ditunjuk sebagai pelatih baru Bianconeri, tantangan besar sudah menantinya. Ia akan dihadapkan pada ekspektasi tinggi dari manajemen, pendukung setia Juventus, serta tekanan untuk segera membawa tim kembali bersaing di papan atas Serie A dan kompetisi Eropa. Tawar-menawar harga untuk Florian Wirtz kian memanas, dan menjadi salah satu saga transfer paling menarik di bursa musim panas ini. Liverpool, yang tengah mencari tambahan kekuatan di lini tengah, kini telah mengajukan tawaran kedua untuk mendatangkan Wirtz. Langkah ini dianggap sebagai salah satu manuver terbesar klub tersebut dalam upaya memperkuat skuad menghadapi musim depan.
Wirtz sendiri dikabarkan telah menolak pendekatan dari Bayern Munich dan menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dengan Liverpool. Menurut jurnalis kenamaan David Ornstein, Liverpool disebut-sebut telah menyodorkan tawaran senilai 130 juta euro untuk memboyong sang pemain ke Anfield. Nilai ini menjadikannya salah satu transfer termahal dalam sejarah klub. Jika semuanya berjalan lancar, Wirtz diharapkan akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Liverpool dan menjadi bagian penting dalam proyek baru pelatih Arne Slot. Arsenal kembali harus menghadapi kenyataan pahit setelah gagal memenangkan trofi Premier League musim ini. Harapan besar yang sempat muncul di pertengahan musim akhirnya pupus ketika mereka finish dengan selisih 10 poin di belakang Liverpool. Persaingan yang semula tampak ketat perlahan mereda, terutama karena performa tim asuhan Mikel Arteta menurun di pekan-pekan krusial. Cedera menjadi salah satu penyebab utama kemerosotan ini. Absennya Gabriel Jesus, Kai Havertz, dan Bukayo Saka secara bersamaan pada fase penting, membuat lini depan kehilangan ketajamannya. Meski begitu, harapan belum sirna untuk musim berikutnya. Nama Alexander Isak kembali ramai dibicarakan sebagai kandidat ideal untuk mengatasi masalah produktivitas gol Arsenal. Jika transfer Isak ke Arsenal benar-benar terjadi, maka persaingan di Premier League musim depan diprediksi akan semakin ketat, dan Arsenal memiliki peluang besar untuk merebut gelar juara. Pada bulan Maret lalu, Newcastle United mencetak sejarah baru dengan mengalahkan Liverpool dalam laga final Carabao Cup. Kemenangan ini menandai keberhasilan Newcastle United dalam meraih trofi domestik pertama mereka sejak tahun 1955. Gelar tersebut mengakhiri penantian panjang sejak kemenangan terakhir mereka di final Piala FA 1955 melawan Manchester City, yang sebelumnya menjadi prestasi besar terakhir The Magpies. Kini, tanda-tanda kebangkitan mulai tampak. Mantan pemain Manchester United dan Fulham, Louis Saha, percaya bahwa kemenangan di ajang Carabao Cup bisa menjadi momen penting yang mengubah arah perjalanan klub. Menurutnya, trofi ini bukan sekadar lambang kebangkitan, tetapi juga bisa menjadi pijakan bagi ambisi jangka panjang Newcastle, termasuk peluang realistis untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Primer dalam waktu dekat. Liverpool memulai bursa transfer musim panas dengan langkah agresif, dengan sukses merekrut Jeremy Frimpong. Namun, Frimpong bukan satu-satunya pemain yang menjadi sorotan. Nama Hugo Ekitike juga tengah menarik perhatian klub asal Merseyside tersebut. Penyerang muda asal Prancis yang kini membela Eintracht Frankfurt itu juga sedang dilirik oleh dua raksasa Premier League, yakni Liverpool dan Chelsea. Berdasarkan sejumlah laporan, kedua klub disebut telah melakukan pendekatan awal kepada pihak Frankfurt untuk mengetahui situasi terkait Ekitike. Keputusan mengenai masa depan sang pemain diperkirakan akan diketahui dalam waktu dekat. Adapun nilai transfer Ekitike terbilang tinggi, dengan Frankfurt dikabarkan mematok harga sekitar 100 juta euro. Jika Liverpool benar-benar serius mendatangkannya ke Anfield, transfer ini berpotensi menjadi salah satu yang terbesar di bursa musim panas tahun ini. Masa depan Wataru Endo sempat menjadi topik hangat, terutama karena kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi. Meskipun bukan pilihan utama di skuad, posisinya tetap menjadi bahan pertimbangan di dalam evaluasi internal klub. Beberapa laporan menyebutkan bahwa sejumlah klub menunjukkan minat terhadap gelandang berusia 32 tahun tersebut. Salah satu klub yang dikabarkan sempat mengajukan penawaran adalah Olympique Marseille. Namun hingga kini, Liverpool belum memberikan tanda-tanda akan melepas Endo dalam waktu dekat. Ia masih termasuk dalam rencana pelatih baru Arne Slot, meskipun persaingan di sektor tengah semakin ketat. Dalam wawancara terbarunya, Endo pun menanggapi situasi ini. Saya mendengar kabar-kabar itu. Banyak orang membicarakannya, ujarnya. Tapi saya hanya mengatakan, setahu saya akan tetap di sini. Ya, saya memang lebih memilih bermain di Liverpool ketimbang pindah. Menurut saya, Liverpool adalah klub yang sangat istimewa, tegasnya. Julian Alvarez dengan tegas menyatakan bahwa Atletico Madrid tidak datang ke Piala Dunia antar klub 2025 hanya untuk menjadi pelengkap. Ia menegaskan bahwa timnya memiliki ambisi besar untuk tampil maksimal dan bersaing memperebutkan gelar juara. Kami tentunya memiliki tujuan meraih gelar juara di Piala Dunia antar klub 2025, ujar Alvarez dengan penuh keyakinan. Ia juga menyadari bahwa turnamen tersebut akan menghadirkan tantangan besar karena melibatkan klub-klub terbaik dari berbagai belahan dunia. Kami tahu turnamen itu tidak akan berlangsung dengan mudah. Oleh karena itu, kami akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar bisa bicara banyak dan memberikan yang terbaik, lanjut penyerang asal Argentina tersebut. Alvarez juga menambahkan bahwa semangat juang dan mentalitas pemenang akan menjadi kunci dalam menghadapi kompetisi bergengsi tersebut. Hanya beberapa jam sebelum laga final Liga Champions yang sangat dinantikan, muncul kabar mengejutkan yang mengguncang dunia sepak bola, khususnya para penggemar Inter Milan. Pelatih mereka, Simone Inzaghi, dikabarkan telah menyetujui tawaran fantastis dari klub raksasa Arab Saudi, Al Hilal. Kabar ini tentu sangat mengagetkan, mengingat seharusnya fokus utama saat ini adalah persiapan tim menjelang partai puncak melawan Paris Saint-Germain. Inzaghi sendiri selama ini dikenal sebagai sosok yang setia, dan telah beberapa kali menyatakan kebahagiaannya berada di Inter. Namun, godaan finansial dari Timur Tengah tampaknya terlalu besar untuk ditolak. Menurut beberapa laporan, Inzaghi telah menyepakati kontrak berdurasi panjang dengan Al Hilal, dengan nilai mencapai 30 juta euro per tahun. Angka tersebut tidak hanya mencerminkan besarnya ambisi klub Arab tersebut, tetapi juga menempatkan Inzaghi di jajaran pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia sepak bola saat ini.
Pada musim lalu, Lamine Yamal tampil impresif. Remaja berusia 17 tahun itu menjadi pemain kunci di posisi winger, dan mencatatkan 18 gol serta 25 assist, dari total 55 pertandingan di semua ajang. Ia juga berkontribusi besar dalam keberhasilan Barcelona meraih 3 gelar domestik di Spanyol. Menurut laporan Diario AS, Yamal menyampaikan permintaan khusus kepada manajemen Barcelona. Ia telah berdiskusi langsung dengan pelatih Hansi Flick, terkait keinginannya untuk lebih sering dipercaya sebagai eksekutor tendangan bebas dan penalti. Selama ini, tugas tersebut biasanya dipegang oleh Robert Lewandowski untuk penalti, sementara Rafinha menjadi pilihan utama untuk tendangan bebas. Nama-nama seperti Dani Olmo dan Ferran Torres juga ada dalam daftar eksekutor cadangan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Flick menyetujui permintaan Yamal. Dengan begitu, Yamal kini berada dalam antrean yang lebih dekat untuk mengambil bola mati, tepat di belakang Lewandowski dan Rafinha. Barcelona kembali menjadi sorotan di bursa transfer musim panas ini. Setelah melewati musim yang penuh gejolak, dengan performa yang naik turun dan berbagai tekanan dari supporter, manajemen Blaugrana bersama pelatih baru dikabarkan mulai bergerak cepat menyusun strategi untuk memperkuat skuad. Fokus utama mereka saat ini tertuju pada sektor penyerangan, yang dinilai masih belum konsisten, dan kurang tajam di berbagai pertandingan penting musim lalu. Dalam daftar incaran yang telah disusun, nama Luis Diaz dari Liverpool mencuat sebagai target utama. Winger asal Kolombia itu dianggap memiliki kualitas individu dan pengalaman di level tertinggi, yang bisa langsung memberikan dampak besar bagi lini depan Barcelona. Namun, jika negosiasi dengan Liverpool terbukti terlalu sulit atau memakan biaya besar, manajemen Barcelona juga telah menyiapkan alternatif. Salah satu nama yang masuk dalam radar adalah Marcus Rashford dari Manchester United. Penyerang asal Inggris itu disebut-sebut bisa didatangkan dengan skema peminjaman. Tottenham Hotspur tengah dihadapkan pada situasi sulit di bursa transfer musim panas ini, setelah muncul kabar bahwa Atletico Madrid tertarik merekrut Christian Romero. Berdasarkan laporan dari Give Me Sport, klub asal Spanyol tersebut ingin mendatangkan bek tengah asal Argentina itu untuk memperkuat pertahanan mereka. Namun, Tottenham kabarnya memasang bandrol sebesar 65 juta pound, sebuah angka yang dinilai cukup tinggi bagi Atletico. Apalagi mereka juga perlu mengalokasikan dana untuk posisi lain. Dengan Daniel Levy yang dikenal sangat tangguh dalam urusan negosiasi, proses kepindahan Romero kemungkinan tidak akan mudah, dan bisa memakan waktu. Jika Spurs berhasil mempertahankan sang pemain, hal itu akan menjadi pernyataan tegas bahwa mereka serius dalam upaya meraih prestasi, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Sebaliknya, jika Romero pergi, hal tersebut akan meninggalkan celah besar di lini belakang, yang sulit ditambal dalam waktu singkat. Masa depan Theo Hernandez bersama AC Milan tengah menjadi perbincangan hangat. Bek kiri asal Prancis itu dilaporkan masuk dalam radar klub besar Arab Saudi, Al Hilal, yang dikabarkan siap menawarkan kontrak dengan gaji fantastis. Berdasarkan laporan dari Milan News, Al Hilal bersedia membayar Theo sebesar 18 juta euro per tahun, angka yang jauh melampaui pendapatannya saat ini di Milan, yaitu sekitar 4 juta euro per musim. Artinya, tawaran tersebut setara dengan peningkatan gaji lebih dari 4 kali lipat. Selain menggoda secara finansial bagi sang pemain, Al Hilal juga dikabarkan telah menyiapkan penawaran transfer senilai 20 juta euro untuk diajukan kepada manajemen AC Milan. Ini menunjukkan keseriusan klub asal Riyadh dalam rekrut Theo ke Saudi Pro League. Namun, masih belum jelas apakah tawaran ini cukup untuk membuat Theo hengkang dari San Siro, atau jika ia justru masih menunggu minat dari klub-klub top Eropa lainnya. Kebersamaan Antony dengan Real Betis tampaknya resmi berakhir. Winger asal Brasil itu membagikan pesan perpisahan yang menyentuh lewat akun Instagram pribadinya, menandai berakhirnya masa peminjamannya dari Manchester United. Dalam sebuah video singkat yang penuh emosi, Antony menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh elemen klub, mulai dari staf, pelatih, rekan-rekan setim, hingga para supporter setia yang selalu memberikan dukungan. Hari ini adalah waktu untuk bersyukur atas salah satu babak terindah dalam hidup saya, tulis Antony di awal pesannya. Ia juga menyebut bahwa pengalaman bersama Real Betis akan selalu ia kenang sebagai momen spesial dalam karirnya, baik secara pribadi maupun profesional. Manchester City kini ikut meramaikan perburuan Ryan Cherki, gelandang serang muda milik Olympique Lyon yang digadang-gadang sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa saat ini. Menurut laporan dari tim Talk, The Citizens bahkan telah menerima sinyal positif dari Cherki, yang dikabarkan secara pribadi tertarik untuk bermain di bawah arahan Pep Guardiola. Keinginan Cherki untuk dilatih oleh Guardiola memberikan dorongan besar bagi City dalam upaya mereka menyelesaikan proses negosiasi. Dengan restu dari sang pemain, klub asal Manchester itu semakin optimis bisa merampungkan kesepakatan dalam waktu dekat. Jika transfer ini berhasil direalisasikan, Manchester City tidak hanya akan mengamankan jasa pemain muda penuh potensi, tetapi juga memperkuat fondasi regenerasi tim mereka, guna mempertahankan dominasi di level tertinggi sepak bola Eropa untuk jangka panjang. PSG meraih kemenangan telak 5-0 atas Inter Milan, dalam final Liga Champions yang digelar pada 1 Juni 2025 di Allianz Arena. Tim asuhan Luis Enrique tampil dominan sejak awal, dengan gol-gol dicetak oleh Achraf Hakimi, Brice Desirdu, Kvaratskhelia, dan Seny Mayulu. Meskipun Inter Milan sempat mengancam lewat bola mati, mereka tidak mampu membendung serangan PSG. Perubahan strategi Inter di babak kedua juga tidak membuahkan hasil. PSG pun keluar sebagai juara Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan.